dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi kita pada pertemuan biasanya kultum renungan sebelum kita berbuka puasa. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan saudara-saudaraku semua sama masih dalam semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Saudaraku yang dicintai Allah, kemarin saya menerangkan tentang sunnah puasa. Yang pertama adalah takjilul iftar, mendahulukan berbuka puasa. Dari sinilah maka istilah takjil kemudian dipakai oleh orang-orang Indonesia, yang dipakai istilah takjil. Apa kalau di sini takjil itu makanan pembuka? Jadi apalagi di wilayah Bangka Belitung itu orang senang kalau berbuka puasa lebih dulu makan kue-kue, makan pembuka, empek-empek, ya, kemudian risol dan lain sebagainya. Dari istilah takjilul fitri itu akhirnya menjadi arti-arti pemahaman orang bahwa kue-kue itulah yang disebut takjil. Tapi ya tidak apa-apa, itu pun punya makna yang bagus, karena itulah yang disebut makanan pembuka. Jadi mendahulukan untuk membatalkan puasa, baru kemudian nanti makan nasi dan sebagainya. Dan akhirnya tren di mana-mana di Bangka ini banyak ketika menjelang maghrib orang-orang berjualan makanan takjil, istilahnya kue-kue takjil, yaitu untuk membatalkan puasa. Saudaraku yang dicintai Allah, kesunahan yang kedua di dalam berpuasa adalah takhirus sahur. Kalau buka puasa bagus segera, tapi kalau sahur itu bagus di belakang. Maksudnya di belakang, sahur itu yang baik bukan jam 12 malam, bukan jam 1 malam, tetapi sahur itu dilakukan ketika jam-jam menjelang imsak, menjelang subuh. Rasulullah bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akhirus sahur. Beliau bersabda, umatku selalu mendapatkan kebaikan selama dia senang mendahulukan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasakhkhara falamma faragha min sahurihi maqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sholati fasalla kuna li Anas kam kana baina faraghihi ma min sahurihi ma wa dukhulihi ma bis salat qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayat. Sahabat pernah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad pernah sahur dengan Zaid bin Sabit. Begitu selesai sahur, Rasulullah langsung sholat subuh. Habis sahur, tidak lama kemudian beliau sholat subuh. Lalu saya bertanya kepada Anas bin Malik yang melihat ini, hei Anas, kira-kira jarak Nabi antara sahur dan sholat subuh ini kira-kira berapa jam atau berapa menit atau berapa? Jawab Anas, saya melihat perkiraan antara sahur dan Nabi sholat subuh itu sepanjang orang membaca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat berarti kira-kira beberapa menit kemudian. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai tidak sahur, karena Nabi dalam hadis yang lain, tasakharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kamu, karena di dalam sahur itu mengandung berkah. Walaupun kamu merasa kenyang
kenyang karena tadi sebelum sahur lah makan dengan kawan-kawan di kafe misalnya, sudah jajan dengan kawan-kawan di tempat jajanan, tapi malam tetaplah sahur walaupun itu hanya sesuap dua suap. Untuk apa? Untuk mengambil barokah. Karena tidak ada makanan malam yang barokah kecuali sahur. Saudaraku yang dicintai Allah, kalau boleh nggak sahur itu hanya sekedar minum air saja? Boleh. Tapi niatilah itu sahur supaya menjadi barokah. Yang ketiga, kesunatan di dalam bulan puasa adalah watarkul hujri minal kalam, yaitu menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda riwayat Abu Hurairah, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di dalam berpuasa tidak mau meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh padanya tentang puasanya. Dia hanya capek, hanya dapat lapar dan haus. Walaupun dia meninggalkan makan minum, Allah tidak peduli kepadanya. Alangkah sayangnya kita capek-capek berpuasa, haus, lapar, dahaga, panas, ya. Tapi ternyata begitu di akhirat kita tidak dapat hasil apa-apa, hanya gara-gara ucapan kita yang tidak baik, ucapan kita yang sering menyakitkan orang, perbuatan kita yang merugikan orang lain, perbuatan kita yang kadang-kadang menyinggung orang lain. Alangkah sayangnya yang itu apabila dilakukan bulan puasa. Bulan puasa adalah kesempatan stop kita melakukan itu semua. Bukan berarti nanti selesai puasa Anda berubah lagi. Itu kayak haji di Mekah dia tobat, di rumah dia tomat. Ketika haji di Mekah dia tobat, sampai di rumah dia kumat. Itu tidak ada maknanya dan tidak ada hasilnya. Saudaraku, inilah 3 kesunahan di dalam berpuasa. Mudah-mudahan di samping kita melakukan kewajiban puasa, kita juga mengambil kesunahan Rasulullah SAW yang ada 3. Takjilul iftar, mendahulukan berbuka. Takhirus sahur, mengakhirkan apabila sahur. Jangan sampai tidak sahur karena di dalam sahur mengandung berkah. Dan yang ketiga, belajarlah kita ngerem, berhenti, menghindari dari ucapan-ucapan yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Hadanallahu wa iyyakum. Mari kita berdoa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.